dari kemarin dicari-cari media nih sahabatnya nih, sahabatnya terkena kasus lah, sedang dilaporkan. Tapi kamu beneran nanya ke ChatGPT? Iya, aku. Iya, kamu ya? Iya. Coba tahu ya ChatGPT. Nah, sebagai sahabat ya, seperti apa Bu melihat hal ini? Cukup sedih gak sih atau kaget, shock atau seperti apa? Iyalah ya, karena saya meyakini gitu, Erin nggak seperti yang dituduhkan sama pembantu-pembantunya itu. Karena kan saya udah cukup lama ya kenal Erin. Kita sering jalan-jalan juga. Terakhir kita jalan-jalan ke Eropa berapa belas hari. Jadi saya sangat tahu keseharian Erin itu bagaimana. Orangnya kan lebih diem ya, lebih tenang gitu. Makanya begitu ada berita yang dituduhkan terhadap Erin seperti itu, ya saya nggak percaya gitu. Setelah ramai, saya juga tahunya setelah 2 hari kalau nggak salah. Setelah 2 hari, baru hari ketiga saya telepon Erin ada apa? Nah, dia baru cerita tuh. Tapi sebelum Mbak menilai, dia kasih link Facebooknya pembantunya dulu itu. Nah itulah pas saya lihat, waduh gitu kan ya. Ya sebetulnya teman-teman netizen juga nih harus lihat dulu, kan pasti ada sebab kenapa Erin semarah itu. Tapi ya katanya dipukul segala macam. Mungkin nggak sih Bu? Enggak. Seibu mengenal Erin sendiri. Kalau saya punya orang yang kerja di rumah, mengeksploitasi isi rumah, terus baju anak dipakai. Kalian lihat di Facebooknya itu bagaimana sikap seorang ART yang harusnya menjaga privasi yang punya rumah, kok dia malah blow up gitu loh. Kan itu nggak baik juga ya. Jadi kita harus melihat sesabar-sabarnya orang. Kalau dia digituin kan pasti marah juga. Apalagi saya yang temennya Erin lama juga, nggak pernah melihat dia itu story kamar anaknya misalnya lagi berantakan, atau anaknya lagi masak atau apa sambil diolok-olok. Kan kalau kita lihat saya sih lihatnya di Facebooknya ya. Ini bukan kata mulutnya Erin ya, kalian lihat aja Facebooknya. Ya harusnya tidak patut dilakukan oleh ART sih, menurut saya begitu. Mungkin ada sebabnya kenapa Erin marah, tapi kalau katanya dipukul enggak lah. Bu, tapi Ibu yang kenal dengan Ibu Erin, percaya gak sih kalau Ibu itu seorang katakan majikan yang kasar gitu atas laporannya itu? Benar gak sih dia sosok yang kasar yang kenal Ibu Fitri ya? Ini kan katanya ya, tapi kan tadi saya udah bilang saya tidak percaya Erin seperti itu, karena saya mengenal Erin itu bukan setahun 2 tahun, udah belasan tahun, dan saya sering pergi sama Erin. Nggak ada tuh yang menurut saya kok rasanya nggak mungkin dia melakukan itu. Tapi kalau misalnya kita kesel nih sama orang kerja, ya itu wajar ya, apalagi setelah dia tahu kok ini si staff-staffnya ini di sosial medianya seperti ini gitu. Mungkin ya luapan kekesalan dia yang diluapkan ke sekarang yang ramai ini. Bisa dicontohkan mungkin di sosial media dari ART tersebut membuat konten-konten seperti apa? Kan lihat aja di Facebooknya, tadi saya udah kasih ke kalian, lihat aja tuh ada merokok kan kalau nggak salah, sambil apa itu. Sebetulnya kalau merokok saya nggak pusingin, nah itu hak dia ya. Tapi misalnya kamar anaknya lagi berantakan, diolok-olok, di videoin gitu, itu kan ditontonin ya Bu, dibuat konten gitu. Semua itu dibuat konten kan, harus ada aturannya. Bagaimana orang yang mempercayakan isi rumahnya ke pembantunya marah dibuat konten. Ibu kan mungkin Bu Erin kan dilaporkan oleh sosok dua, kalau tidak salah dua itunya. Terus kalau tidak salah rame di salah satu platform juga ada yang speak up, pernah merasakan hal yang sama, pernah bekerja. Gimana Bu? Ya lihat dulu sebabnya apa. Kalau saya nggak mau melihat yang nggak tahu ya, yang saya bahas ini yang sekarang tahu, karena saya lihat sosial medianya di Facebooknya seperti itu. Kalau yang katanya sebelumnya saya nggak tahu, tapi saya menilai biarkan yang sekarang faktanya aja nih. Erin kan diginiin banget ya di sosmed, kok kesannya dia itu salah banget gitu. Saya tidak membela, kalau memang Erin salah ya silakan aja, tetapi dari sudut mata saya,
kalau saya punya ART seperti itu pasti marah juga gitu. Bu, mau tidak mau dicocok logi perihal divorce yang kemarin, isi dari Itu divorce. bukan hal yang perlu saya komentari. Tapi Bu, sebagai sahabatnya, apa sih curhat Erin Ibu kekecewaan seperti apa sih sampai pada akhirnya? Erin itu nggak pernah curhat apapun. Kayaknya saya pernah ngomong deh ke kamu pada saat kita ke Eropa tahun berapa tuh 2 tahun lalu. Saya baru tahu kalau dalam rumah tangganya itu problem, nggak pernah cerita. Berarti tertutup ya? Dia lebih menjaga privasi. Makanya kebayang nggak kalau dia punya pembantu atau ART-nya seperti itu gitu, pasti kan kesel. Sedangkan dia itu sangat menjaga rahasia hidup dia kan. Berarti persahabatan itu pure persahabatan ya, tanpa ada embel-embel ya, tempat curhat, nggak ada kayak gitu ya? Nggak ada. Ya begitu kita tahu, kita undang dia makan. Kalau nggak salah kita pernah posting di sosial media saya, kita sabar-sabarin dia, dan itu pun taunya setelah ada gugatan kan. Jadi itu bukan hal yang perlu dikomentarin. Saya melihatnya hubungan mereka kan baik-baik juga. Tapi Ibu, maaf kalau secara di luar kasus gitu, sosok Erin di mata Ibu Fitri seperti apa sih? Apakah periang atau gimana yang Ibu kenal? Ya riang, ya seperti nggak ada masalah aja. Oh. Ya, nggak ada. Erin itu orang yang cukup pandai menyembunyikan apa yang ada di hatinya. Jadi dia nggak pernah kelihatan sedih, nggak pernah kelihatan. Ya kalau ketemu kita ya ngobrol ringan-ringan aja. Mau kemana kita? Makan apa? Nah, anak, cerita tentang anak. Kan anaknya ada yang di London. Kebanyakan cerita tentang sekolah anak. Jarang cerita masalah kesedihan. Berarti bisa dibilang untuk case ini nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api lah ya? Saya meyakini itu. Nggak mungkin. Erin nggak mungkin begitu kalau nggak ada. Ya kalian lihat dulu Facebooknya, baru masyarakat bisa menilai kira-kira dilakukan oleh seorang ART pantas nggak itu gitu. Baru boleh menghujat Erin. Kalau misalnya nggak ada gambaran yang kita lihat. Saya udah berapa kali saya punya ART nggak ada yang begitu soalnya, nggak ada. Oke kan, Ibu juga baru ketemu kan akhir-akhir ini ya. Nah, Iya. mungkin Ibu Fitri ngasih pesan apa ke Ibu Erin sendiri terkait kasus ini? Apakah terus atau berdamai atau ada itu lain? Kalau semalam saya ketemu, kita kebetulan ada pengajian di Serang Banten. Saya bilang sama Erin, kita itu sebagai manusia kalau Allah lagi menguji pasti bertubi-tubi ujiannya. Tapi ya sudah, kalau ini selesai ujiannya, insya Allah Allah mengangkat derajat. Jadi iya dia bilang, ya sabarlah. Apa yang bisa saya bantu untuk luruskan ya saya akan lakukan. Bu, sebelumnya pernah ketemu nggak sih Bu dengan sosok ART yang melaporkan atau justru baru tahu? Saya nggak tahu yang mana ya, karena kan saya juga pernah ke rumah dia, tapi saya nggak ingat yang mana.